Kisah Nabi Muhammad bagian 117 Keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah dikepung sekian lama, Bani Quraisyah mengirim utusan. Mereka ingin kepungan dihentikan agar mereka bisa pergi seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Namun Rasulullah menolaknya sebab pengkhianatan Bani Quraisyah jauh lebih berbahaya daripada kedua suku Yahudi itu. Akhirnya Bani Quraisyah pun menyerah tanpa syarat. Rasulullah setuju untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraisyah. Tindakan Rasulullah ini sangat adil dan murah hati karena Sa'ad bin Mu'adz dan suku Aus yang dipimpinnya dulu bersahabat dengan Bani Quraisyah seperti halnya persahabatan Khazraj dengan Bani Qainuqa. Bani Quraisyah sendiri menyambut gembira keputusan itu, baik kaum muslimin maupun Bani Quraisyah menyatakan rela atas keputusan yang akan diambil Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu Sa'ad masih berada di kemah seorang tabib wanita yang dengan sukarela mengobati para prajurit muslim yang terluka. Sa'ad dinaikkan ke atas unta dengan tangan terbalut dan menuju ke perkampungan Bani Quraisyah. Dengan tenang Sa'ad memikirkan apa yang akan diputuskannya. Saat teringat betapa baiknya perlakuan Rasulullah kepada orang Yahudi, beliau senantiasa mengingatkan para sahabatnya agar berbuat baik kepada mereka. Namun kebaikan itu dibalas Yahudi dengan tipu daya, kelicikan, kerusakan ekonomi dan penyebaran desas-desus untuk menjatuhkan Rasulullah. Jika Bani Quraisyah dimaafkan dan dilepaskan mereka akan berlaku seperti halnya Bani Nadir dan Bani Qainuqa, yang terus melancarkan permusuhan. Bukankah kedatangan pasukan Ahzab akibat hasutan Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir? Jika tidak datang pertolongan Allah kemungkinan besar kaum muslimin dari wanita hingga anak-anak akan musnah dibantai oleh musuh. Di hadapan kaum muslimin dan orang Yahudi Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Aku memutuskan untuk membunuh kaum pria Bani Quraisyah, membagi harta benda mereka serta menawan anak-anak dan kaum wanitanya." Hukuman itu pun dilaksanakan. Setelah itu kaum muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan yang amat disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab sampai ke pelosok Jazirah. Gelombang perintah berjilbab. Islam adalah agama yang sangat menghormati kaum wanita. Sebelum Rasulullah diutus, kebanyakan hubungan kaum wanita dengan kaum laki-laki tidak lebih baik dari hubungan antara hewan betina dengan hewan jantan. Di Arab dan beberapa tempat lain, kaum wanita biasa mempertontonkan diri untuk memamerkan kecantikan dengan berbagai perhiasannya kepada orang-orang lain selain suaminya. Wanita-wanita seperti itu biasa bertukar pandang dan saling melontarkan kata-kata pujian yang manis kepada kaum lelaki. Wahyu yang dibawa Rasulullah mengatur hubungan antara wanita dan pria menjadi hubungan yang saling membantu sebagai sesama saudara dengan penuh kasih sayang. Hak dan kewajiban wanita serta laki-laki sama. Hanya saja, dengan cara yang sopan, laki-laki diberi kelebihan dalam beberapa hal. Peristiwa diganggunya wanita muslimah oleh orang Yahudi dan munafik membuat Rasulullah berpikir sungguh-sungguh untuk mencegahnya. Seandainya para muslimah menutup auratnya, tentu mereka akan lebih dikenal dan terjaga. Rasulullah sendiri telah lebih dahulu memberi contoh dengan memerintahkan istri-istrinya mengenakan hijab tabir jika ada tamu yang datang ke rumah beliau. Dalam keadaan ini, turunlah firman Allah. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surah Al-Ahzab 33-58. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab 33-59, sesungguhnya jika tidak berhenti. Orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah, melainkan dalam waktu yang sebentar.
Surah Al-Ahzab 33:60, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Surah Al-Ahzab 33:61, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Surah Al-Ahzab 33:62. Bersambung bagian 118.